Baiklah, kita lanjutkan materi berkaitan dengan gerak parabola ya. Ini ada soal mengaplikasikan gerak parabola. Ya, di sini ada seorang pemain bola menendang sebuah bola dari atas batu setengah lingkaran dengan radius R dengan kecepatan awal V0. Jadi ini ada batu. Ya, kalau kita lihat di sini ini juga berada pada ketinggian R ya. Nah, itu batu. Kemudian jarak ini juga R ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan awal V0. Jadi di sini batu bergerak dengan kecepatan awal V0 sehingga bergerak parabola sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh batu setengah lingkaran. Pertanyaannya, tentukan V0 minimum, kecepatan V0 minimum bola agar bola bisa keluar dari batu tersebut tanpa pernah menyentuhnya lagi. Bola tidak bertumbukan dengan batu. Bola dan batu ya. Ini batu. Ya, kemudian yang ini merupakan bola gitu ya. Ya, untuk menjawab persoalan ini ingat kembali mengenai konsep gerak parabola. Sebelumnya kita lihat dulu ilustrasinya ya. Animasi yang terjadi kita lihat di sini. Ya, gitu ya. Jadi ada bola tadi. Oke. Dia bergerak tadi ya. Ya, di sini bisa kita jawab dengan kembali konsep gerak parabola. Ini misalnya sumbu X. Kemudian ini ada sumbu Y. Misalnya ada bola ya, ada bola di sini. Ya, ini bolanya. Ada bola di titik O ya. Titik O. Kemudian ditendang dengan kecepatan VA misalnya. Maka benda akan bergerak parabola ya. Sebentar. Titik O tadi ditendang dengan kecepatan VA sehingga bola bergerak parabola ya. Gitu. Di titik puncak bola berkecepatan VB, misalnya VB. Ini titik B. Maka VB inilah yang dimaksud dengan V0 dari gambar ya, V0. Yang panjangnya, yang ketinggian tempuhnya R, gitu ya. Kemudian bentuk batunya tadi yang garis putus-putus ini. Nah, gitu ya, ini bentuk batunya. Garis putus-putus. Nah, ini juga panjangnya R. Gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai V0 ini, ya V0 ini kita harus tahu dulu berapa waktu tempuh bola dari titik puncak sampai tiba di tanah ya. Ini tiba di tanah. Dari titik B ya tadi ya. Ini saya hapus titik B ke titik C katakanlah. Nah, dari gambar bisa kita lihat di sini. Ingat kembali untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Jadi kalau kita gambar ya, ini ada jarak terjauh S ya. Jarak terjauh benda ya. Kemudian ini ketinggian maksimum benda ya. H sama dengan R. H ini ketinggian maksimum benda. Kalau kita lihat di sini maka nilai setengah S, jadi setengah S itu setengah S ya, setengah S itu harus sama dengan ya, atau lebih besar dari R, lebih besar atau sama dengan R. Itu ya, lebih besar sama dengan R supaya bola tidak menumbuk batu, Nah, ini syaratnya. Maka dengan menganggap S itu sama dengan R, maka kita harus tahu
nilai waktu yang ditempuh benda dalam waktu setengah R tadi. Ya, gitu ya. Jadi setengah TS ya, waktu yang dibutuhkan untuk setengah kali jarak terjauh S-nya ini. Nah, itu kan sama dengan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum TH. Ya, dari sini bisa kita tentukan kalau kita lihat tinjau benda bergerak dalam arah sumbu Y, maka ini benda bergerak dengan kecepatan V B0Y ya. VBY-nya VB dalam arah sumbu Y itu 0 ya. Kemudian nanti tiba ya sampai di titik C dalam arah sumbu Y yang nilainya bisa kita peroleh dari persamaan VCY kuadrat sama dengan VBY kuadrat plus 2G H gitu ya. Dalam hal ini H-nya nilainya adalah R di VCY kuadrat sama dengan VBY itu 0 kuadrat ditambah 2GR. Maka diperolehlah nilai VCY sama dengan akar 2GR. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai dari TH. Ya, nilai TH dengan cara VCY sama dengan VBY plus GTH gitu ya. VCY sama dengan 0 ditambah GTH. Sedangkan VCY-nya tadi akar 2GR. Ini ya. VCY-nya ini. Nah, ini VCY akar 2GR sama dengan GTH. Maka diperoleh nilai TH sama dengan akar dari 2GR per G. Nah, kemudian pada sumbu X ya, pada sumbu X berlaku ya, tadi kita punya jarak minimum tadi kan ini setengah S ya, setengah S itu sama dengan R gitu ya. Pada sumbu X kita ingat bahwa untuk mencapai nilai R ya dalam arah sumbu X itu sama dengan V0 dikali setengah TS, di mana setengah TS tadi sama dengan TH. Maka R sama dengan V0 dikali TH. Gitu ya. Nilai R tetap V0 dikali TH. TH-nya akar 2GR per G. 2GR per G. Maka nilai V0 sama dengan GR per akar 2GR. Sederhanakan, nilai V0 sama dengan akar dari G kuadrat R kuadrat per 2GR. Karena GR kalau diakarkan jadi ya, GR kalau diakarkan menjadi akar dari G kuadrat R kuadrat. Sehingga diperoleh lah V0 sama dengan akar dari setengah GR. Nah, inilah jawaban untuk besar V0-nya. Ya, setengah GR. Nah, ini V0-nya. Jadi, Bapak ingatkan lagi, konsepnya adalah untuk mengetahui berapa kecepatan minimum bola supaya tidak menyentuh batu dengan mengasumsikan bahwa nilai setengah jarak terjauh, ini kan jarak terjauh. Jadi kalau setengah S-nya kan segini nih. Nah, ini setengah S. Itu harus lebih besar atau sama dengan R. Kita anggap setengah S-nya sama dengan R. Gitu ya. Sehingga diperoleh setengah TS sama dengan TH.
Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.